Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Vero dalam pelajaran literasi. Pagi ini Ibu akan membacakan dongeng dari Cina bertema Mimpi Jadi Kupu-Kupu. Cuaca begitu hangat dan angin bertiup sepoi-sepoi. Seekor anjing sedang tidur dan memimpikan tulang. Di bawah bayangan pohon bambu yang sejuk, Zhongzi, seorang yang terpelajar, sedang tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya yang aneh, ia bukan lagi seorang manusia, tetapi menjelma menjadi seekor kupu-kupu. Plak, 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 sayapnya yang berwarna-warni melambai kian kemari di udara yang sejuk. Jubah sarjananya yang berat tertinggal di tanah. Tubuh Zhuangzi kini seringan bulu. Sayap tipis menggantikan lengan bajunya yang besar dan panjang. Sebagai kupu-kupu yang cantik, Zhuangzi terbang tinggi dan semakin tinggi ke angkasa. Terangkat angin hingga mencapai awan. Kemudian ia memandang ke dunia di bawah sana yang berkilau bagai berlian. Kupu-kupu jelmaan cendekiawan itu begitu gembira. Ia berseru, "Wah, betapa menyenangkannya menjadi seekor kupu-kupu." Ia telah benar-benar melupakan bahwa dulunya ia adalah Zhuangzi, seorang cendekiawan yang tidak pernah melihat langit karena ia selalu menundukkan kepalanya pada begitu banyak buku, kertas-kertas, kuas, dan tinta. Plak, 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 ia pun terbang jauh melayang, melewati puncak-puncak gunung yang saljunya tak pernah mencair, melewati rumah-rumah yang seakan menjadi sekecil mainan, dengan anak-anak yang sedang bermain yang terlihat seperti kumbang-kumbang kecil, melewati pulau-pulau yang berbentuk seperti cangkang kura-kura, melewati laut yang hijau teh yang ia minum untuk melawan rasa kantuk agar ia tetap bisa membaca. Ia merasakan angin melewatinya, mengembangkan sayapnya bagaikan layar. Betapa senangnya menjadi seekor kupu-kupu begitu bebas dan ringan. Ia pun terus terbang melewati bintang-bintang yang bagaikan butiran salju, melewati bulan pucat seperti kuning telur raksasa. Ia hampir sampai di ujung Bima Sakti yang berwarna putih bagaikan bulu kelinci. Tiba-tiba angin kencang berembus melewati batang-batang bambu. Sehelai daun lepas dari dahannya dan jatuh tepat di kepala si cendekiawan yang sedang tidur. Karena merasakan daun itu menggelitiknya, Zhuangzi terbangun. Ia menyingkirkan daun itu dan terkejut karena berat lengan bajunya yang panjang. Bingung dan gugup, ia mengangkat kedua lengannya dan memandangnya dengan heran. "Bukankah aku punya sayap?" ia bertanya. Satu-satunya jawaban adalah daun-daun bambu yang berdesir membuat suara hus-hus yang terdengar seperti ya ya. Zhuangzi melambaikan tangannya ke sana kemari, berharap sayap-sayap cantik akan tumbuh kembali dari lengan bajunya yang panjang. Tapi ia tidak melihat apapun selain tangannya yang bertulang dan panjang. "Apa yang terjadi?" Ia pun menangis. "Bukankah beberapa menit yang lalu aku adalah seekor kupu-kupu?" Hus, hus, daun-daun bambu kembali berdesir. Tapi kali ini mereka seperti berkata, "Tidak, tidak." Untuk memenangkan dirinya, ia memandang ke sekeliling taman. Pada daun-daun yang bergoyang terkena angin yang bertiup sepoi-sepoi. Buah-buah persik matang di pohonnya, air yang berteriak di kolam
dan kemudian sejenak mendengarnya nyanyian para jangkrik. Ah, siapakah aku? Apakah aku Zhongzhi yang bermimpi menjadi seekor kupu-kupu, atau apakah aku kupu-kupu yang bermimpi menjadi Zhongzhi? Waktu berlalu dan ia kembali mengajukan pertanyaan yang sama pada dirinya. Apakah aku adalah aku? Atau apakah aku seekor kupu-kupu? Zhongzi berpikir keras dan kemudian ia mulai mengerti bahwa ia tetap dapat menikmati keindahan alam sekitarnya meskipun ia tidak menjelma sebagai kupu-kupu. Demikian dongeng dari Ibu. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.